Selamat pagi umat Tuhan. Minggu ini kita hampir memasuki Minggu Prapaskah kedua. Gimana puasa dan pantangnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, di renungan Sabtu pagi pada hari ini kita mau membahas juga nih, puasa di dalam kekristenan itu ada apa aja sih dan tujuannya juga apa aja. Minggu ini tema kita adalah penguasaan diri menahan godaan. Yuk kita kupas bersama puasa dalam kekristenan ada apa aja. Sebelum kita mengenal puasa apa aja yang ada dalam kekristenan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas berkat rahmat Tuhan sehingga pada hari ini Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan sehingga kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau mau memberkati kami sehingga setiap hal yang mau Tuhan sampaikan dapat kami mengerti dan dapat juga kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, umat Tuhan, sebenarnya apa aja sih yang kita tahu dari puasa di dalam kekristenan? Lalu siapa saja tokoh Alkitab yang kalian tahu berpuasa di dalam Alkitab? Yang pertama pasti adalah, betul, Tuhan Yesus. Kemarin hari Minggu di Prapaskah pertama kita sudah membahas puasa Tuhan Yesus yang berdurasi 40 hari 40 malam. Tapi siapa lagi yang kita tahu yang berpuasa dalam Alkitab? Ada Nabi Elisa, ada Musa, mungkin juga Daniel, dan masih banyak lagi. Ayo kita simak bersama-sama. Menurut IDN Times, ada 8 orang di dalam Alkitab yang berpuasa. Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Puasa Yesus dilakukan selama 40 hari 40 malam. Dan selama berpuasa, Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum sama sekali. Seperti yang sudah dijelaskan pada Minggu Prapaskah pertama. Melalui pembacaan dari Lukas 4 ayat 1-2, di sana dikatakan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum untuk mempersiapkan dirinya kepada pelayanan ke depan. Pada masa puasa ini juga Tuhan Yesus berhasil menahan godaan dari iblis dan menyelesaikan puasanya. Tokoh yang kedua adalah Musa. Mirip dengan puasa Tuhan Yesus, puasa Nabi Musa merupakan puasa yang dilakukan selama 40 hari 40 malam. Dan dalam pelaksanaannya dia tidak makan dan tidak minum apa-apa. Di mana sih ayatnya? Puasa Musa ini dijelaskan dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 16 dan di kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Yang pertama berbunyi demikian. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7 ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Dilanjutkan dengan Keluaran 34 ayat 28 demikian. Musa berada di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti maupun minum air. Ia menulis pada loh-loh itu kata-kata perjanjian ke-10 firman. Jadi, puasa yang dilakukan Musa adalah ketika Tuhan memberikan kepada Musa 10 perintah Allah di atas gunung Sinai. Tokoh selanjutnya adalah Daud. Puasa Daud merupakan puasa yang dilakukan selama 7 hari, tidak makan tetapi minum. Ada satu hal spesial yang membedakan puasa yang dilakukan Daud dengan puasa yang dilakukan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab. Apa itu? Selama dia berpuasa selama 7 hari, dia semalaman berbaring di tanah untuk berdoa. Menarik kan? Puasa Daud ini dijelaskan dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 16 yang bunyinya demikian. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Hal ini Daud lakukan ketika Allah hendak menghukum dia melalui Nabi Nathan yang mengingatkan dia bahwa dia telah berbuat dosa. Dia mengambil istri Uria, orang kecil, dan membunuhnya dengan cara yang sangat licik.
Pada saat itu Daud dan juga Batsyeba memiliki seorang anak dan anak itu hendak mati. Maka Daud atas dosa-dosanya meminta belas kasihan Tuhan dan ia berpuasa selama 7 hari. Tokoh selanjutnya adalah Daniel. Puasa Daniel merupakan puasa yang dilakukan selama 10 hari tidak makan makanan yang sedap-sedap. Nah, dan selama 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih saja. Kalau ikut puasa Daniel berarti kita tidak boleh makan makanan segala jenis daging yang di darat maupun di laut. Gak boleh makan sapi, ayam, bebek, kerang, ikan, dan semuanya. Termasuk bahan-bahan yang berasal dari olahan daging seperti sosis, nugget, dan juga turunan produk hewani lainnya seperti susu, telur, keju, dan yogurt, dan masih banyak lagi. Hanya boleh makan sayur-sayuran saja. Tapi tenang, orang Indonesia kita masih bisa makan nasi. Nah, untuk lebih jelasnya, puasa Daniel ini dijelaskan dalam kitab Daniel 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari, biarlah kami diberi sayur untuk makan dan air untuk diminum. Ya, hal ini membuktikan kesetiaan Daniel dan juga teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan. Mereka yang pada saat itu sedang dijajah dan dikatakan bahwa akan diberikan makanan-makanan yang enak oleh Raja Nebukadnezar. Mereka membuktikan kesucian mereka dan juga kesetiaan mereka dengan tidak mau menyentuh makanan haram yang dimakan oleh Raja. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka sehingga mereka hanya memakan sayur-sayuran dan meminum air saja. Selain itu, Daniel juga berpuasa dan berkabung selama 21 hari seperti yang dijelaskan dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 2-3 yang berbunyi, pada waktu itu aku Daniel berkabung selama 3 minggu. Makanan sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak memakai minyak sampai genap 3 minggu. Puasa perkabungan ini merupakan respons Daniel terhadap penglihatan firman Tuhan akan perang besar yang akan terjadi. Secara lebih lengkap kita dapat membacanya di Daniel pasal 10. Ya umat Tuhan, tokoh selanjutnya yang berpuasa adalah Esther. Puasa Esther adalah puasa yang dilakukan selama 3 hari 3 malam tanpa makan atau minum apapun dan berdoa sepanjang 3 hari itu. Puasa Esther ini dijelaskan di kitab Esther pasal 4 ayat 16 yang bunyinya demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku harus mati, biarlah aku mati. Tindakan berpuasa dan doa yang dilakukan Esther, para dayang, dan pada saat itu umat Yahudi di Susan merupakan bagian dari usaha Esther untuk menyelamatkan bangsa Yahudi yang akan digenosida di kota Susan pada saat itu. Secara lebih lengkap, mari kita membaca kitab Esther. Tokoh selanjutnya yang berpuasa adalah Elia. Puasa Elia ini lebih seperti sebuah aksi berjalan selama 40 hari 40 malam. Puasa Elia lebih jelas dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 8 yang bunyinya demikian. Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu, ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Ya, kegiatan yang dilakukan Elia ini lebih seperti aksi. Ia yang sudah merasa lelah karena dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh pengawal Raja Ahab, kemudian diberikan makan dan minum oleh Allah. Setelah itu ia beroleh kesembuhan dan kekuatan baru, dan kemudian ia sanggup berjalan selama 40 hari 40 malam menuju gunung Allah. Tokoh selanjutnya yang berpuasa adalah Ayub. Puasa Ayub merupakan puasa yang dilakukan selama 7 hari dan 7 malam. Mereka tidak berbicara sama sekali. Penjelasan mengenai puasa Ayub ini dicatat dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Puasa ini dilakukan Ayub dan keempat sahabatnya ketika mereka berbelasungkawa melihat keadaan Ayub yang amat menyedihkan. Untuk membacanya lebih lengkap, mari kita membaca Ayub pasal 1 sampai 2.
Yang selanjutnya adalah sebuah bangsa yang melakukan puasa bersama-sama, yaitu bangsa Niniwe. Puasa Niniwe merupakan puasa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe untuk meminta pengampunan Tuhan, supaya Allah mendengarkan doa mereka. Puasa Niniwe ini dilakukan selama 40 hari, 40 malam. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak berbuat sesuatu yang jahat. Penjelasan mengenai puasa Niniwe ini dicatat dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 7-9 yang bunyinya demikian. Atas perintah raja dan para pembesarnya diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Bangsa Niniwe berpuasa untuk menyatakan pertobatan mereka, meminta belas kasihan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan pun mengampuni mereka. Umat Tuhan, kini kita sudah tahu bahwa di agama Kristen juga ada berbagai macam puasa. Maka kini dalam semangat pertobatan, mari kita juga bisa menahan diri kita untuk kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Mari kita berpuasa, khususnya pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan dosa-dosa kita. Kita diminta untuk mengaku dosa, melihat kembali gaya hidup kita yang kurang baik. Kita diajak untuk merenung, kita diajak untuk berdoa dan berpuasa atau berpantang. Apabila kelak kita sanggup, mari kita jadikan juga hal ini, kesederhanaan ini menjadi gaya hidup kita seterusnya. Dalam masa puasa ini, janganlah kita saling meledek kepada saudara-saudara kita yang belum bisa berpuasa. Jangan juga kita meledek mereka yang baru berusaha untuk berpuasa. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita bertanya dan sharing, saling berbagi tentang apa yang kita lakukan selama masa pertobatan ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menguatkan kita dalam masa pertobatan ini sehingga kita dapat menjalaninya dengan baik. Amin.